Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Asep. Selamat siang, Pak Arfan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Gimana Bapak Alhamdulillah. kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Pak Asep. Lama ini nggak ketemu nih. Iya, Kapan ini? kebetulan. Kesibukan, Pak, ya, masing-masing nih. Iya, betul. Kita biasa sering bertemunya di dunia maya ya, Pak ya. Iya, betul, Pak Arfan. Iya, mungkin nanti kita bisa sesekali kopdar lah gitu istilahnya, Pak Asep ya. Iya, Pak. Iya, punten Pak Asep sebelumnya kemarin minta ketemu, saya baru bisa hari ini untuk ketemunya, begitu Pak ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme Pak Asep nih untuk bisa kita saling berbagi lah istilahnya seperti itu ya Pak Asep ya. Iya, Pak Arfan, mohon maaf. Saya juga kemarin ngabarin melalui WA, selain kangen juga sama Bapak. Mungkin saya ada yang pengen diobrolin sih sebenarnya sama Bapak juga terkait dengan ya kegiatan-kegiatan kita di sekolah sama anak-anak juga sih, Pak. Betul. Terima kasih loh Pak udah menyempatkan juga waktunya nih. Ya, sama-sama Pak Asep. Insya Allah ya kita saling sharing saja lah begitu. Iya. Ya. Sudah makan siang Pak Asep? Alhamdulillah Pak, barusan nih selesai. Iya. Alhamdulillah ya. Ya, bagaimana nih perasaan Pak Asep siang hari ini? Kelihatannya agak berbeda ya, biasanya ceria, ini agak murung nih saya lihat siang hari ini. Iya Pak, mungkin selain cuaca nih sekarang karena nggak menentu juga ngefek ke badan terus ya kesibukan di sekolah juga Pak sama anak-anak kadang-kadang suka bikin. Inilah salah satu yang pengen saya sampaikan juga, pengen saya obrolin sama Pak Arfan. Mungkin kalau fisik mah bisa diistirahatkan, tapi kalau pikiran kadang-kadang suka kepikiran Pak kalau ada masalah dengan anak-anak gitu. Betul sekali Pak. Nah kalau boleh tahu Pak Asep ini kita mau bahas tentang apa nih Pak? Kayaknya urgent banget nih. Iya justru masalahnya itu loh Pak. Masalahnya kan kita nih bentar lagi mau rapotan gitu ya. Sekarang udah mulai ujian-ujian, terus si Supri nih anaknya anggota dewan tuh, anggota dewan yang dari partai yang itu, yang kemarin sempat saya ceritain juga. Iya. Partai si Duren itu ya. Iya, saya jadi bingung nih ngadepin si Supri ini Pak. Jadi dari kemarin-kemarin tugas-tugas itu nggak pernah masuk. Tiap ada tugas mau PR di sekolah, ya apalagi bukan PR, tugas-tugas di sekolah atau PR, apalagi PR di rumah gitu. Nyaris itu semua mata pelajaran itu bablas nggak ngerjain. Saya WA mamahnya mungkin ya namanya pejabat mungkinnya sibuk dengan aktivitasnya, responnya juga kayak kurang gitu tuh. Gimana ya Pak ya enaknya tuh? Apa hanya Supri saja nih Pak di kelasnya Pak? Kebetulan ada Supri sama Adit, cuman yang kalau Adit itu masih mau nyusul, tugas-tugas masih dikerjain sama Adit. Tapi kalau si Supri ini diingetin juga sudah, di WA mamahnya juga sudah, tapi kalau datang ke sekolah ini seolah-olah ya nggak ada beban gitu lah. Jadi pokoknya bingung gitu loh Pak. Tidak ada perubahan lah begitu ya. Baik. Berarti memang Supri ini agak sedikit bermasalah dengan tugas begitu Pak ya. Betul. Pernah ngobrol mungkin dengan Supri langsung Pak? Ya kemarin itu kan sempat saya panggil tentang tugas-tugas nih ke Suprinya, saya ajak juga ngobrol. Ya kendalanya memang Supri juga di rumah suka ikut itu Pak, sekolah bola. Jadi pulang sekolah itu dia ikut les bola, terus kadang malamnya mungkin entah capek atau akhirnya ya banyak yang terbengkalai tugasnya gitu. Masalahnya tuh gitu. Nah, kira-kira dari kasus Supri ini, Pak Asep ini punya tujuan apa Pak untuk Supri ini Pak ke depannya? Ya saya sih berharapnya kan Supri udah sekarang apalagi udah kelas 6 gitu maksudnya
Saya tuh Betul, pengen semoga banget ngobrol diberi. gitu dengan baik itu suprinya ataupun dengan ayahnya atau mamahnya. Udahlah tugas-tugas yang di luar kayak bola mungkin sementara ini mulai dikurangin, terus tugas-tugas sekolah yang masih kemarin-kemarin belum sempat terpenuhi, bisa terpenuhi. Apalagi sekarang udah kelas 6, udah bentar lagi udah mau kelulusan, jadi biar kitanya sama-sama enak gitu loh Pak. Saya sih nggak terlalu, sebenarnya kalau masalah nilai sih bukan nomor satu, yang penting saya tuh pengen ada tanggung jawabnya, Betul, Pak, baik itu betul. dari suprinya ataupun dari keluarganya juga, paling tidak ya ayahnya atau mamanya juga ya teman support gitu loh Pak, nggak Betul, terlalu betul. membebankan ke sekolah. Baik, baik, Pak. Kesehariannya Pak, kalau untuk Supri ini bagaimana di kelasnya Pak, ketika pelajaran? Wah, kalau Supri itu sebenarnya kalau di sekolah sebenarnya dia itu anaknya ceria sih Pak, sama Ceria. teman-temannya bagus, pergaulannya mungkin secara sosial dia bagus. Dia kalau misalnya dalam pembelajaran juga kalau apalagi kalau paham dia bisa jawab. Cuman ya itu ketika ada tugas-tugas apalagi yang dibawa pulang ke rumah, yang PR-PR atau tugas-tugas kelompok juga kadang-kadang dia agak sulit untuk mengerjakan yang tugas-tugas kelompoknya gitu tuh. Kalau tugas kelompok yang maksudnya kayak proyek gitu Pak, kayak misalkan kita Betul, mau betul. nari atau apalah. Cuman kalau di sekolah sebenarnya Bisa anaknya asik, mengikuti ya yang anaknya ya, bermasalah ya. nggak ada masalah lah. Lebih pada tugas saja sebetulnya Pak ya, begitu ya. Betul begitu. Jadi memang belum bisa bertanggung jawab lah istilahnya seperti Iya. itu Supri ini. Nah dalam bayangan Pak Asep nih, jadi kalau Supri ini diminta untuk bertanggung jawab, nah itu seperti apa sih keinginan Pak Asep gambarannya? Apakah hanya mengumpulkan tugas tanpa tahu baik benarnya seperti apa atau bagaimana nih Pak? Nah maksud saya kan ketika si Supri ini di kelas gitu kan, dengan dia bisa mengikuti pembelajaran yang baik, terus kalau sama teman-temannya juga ya asik-asik saja, tidak bermasalah. Kedepannya itu paling tidak si Supri itu mau mengetahui tanggung jawab dia. Oh, ini tugas saya, mana yang harus didahulukan gitu loh. Betul, betul. Jangan terlalu mendahulukan pulang sekolah buru-buru langsung pulang terus ikut bola, ikut ini, ikut itu. Sementara tugas-tugas yang utama dia sebagai pelajar di sekolah, di kelas dia jadi terabaikan. Ya mudah-mudahan sih pengennya ke depannya sih ngobrol mungkin dari hati ke hati ya kayaknya lebih hati ke hati sama Supri, kira-kira memberikan masukan-masukan ke Supri itu supaya dia itu agak sedikit tergugah dan maulah paling tidak mengurangi aktivitas-aktivitas luarnya dan mulai bertanggung jawab akan dirinya. Baik, baik Pak. Berarti bisa dikatakan memang Pak Asep berharap Supri ini sudah bisa mulai memilih mana yang prioritas, mana yang bukan, begitu ya Pak ya? Betul, betul Pak. Harapan saya sih begitu ya. Karena ya itu kekhawatiran saya, dia itu udah kelas 6 gitu tuh. Apalagi dengan kelulusan SMP, ya jangan sampai nanti dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya yang dia inginkan. Saya sih pengennya semua itu sukses, lancar, sesuai apa yang mereka inginkan gitu Pak. Betul, betul ya. Tentunya semua guru harapannya demikian ya Pak. Iya. Anak didiknya bisa sukses tanpa hambatan apapun. Nah tadi kan Bapak sempat menyinggung juga nih, artinya sudah sempat menghubungi orang tuanya begitu ya. Namun memang responnya kurang baik. Nah kira-kira seperti apa Pak gambaran lebih jelasnya nih respon orang tuanya, mamahnya atau papahnya dari Supri ini? Jadi pas kebetulan ada teman juga kan dekatlah rumahnya, tetangga juga dengan Supri karena ya kegiatan beliau namanya mungkin anggota dewan ya. Kalau ayahnya sih jarang di rumah, katanya jarang, seringnya keluar lah mungkin urusan kedinasan. Mamahnya juga tidak terlalu. Jadi ketika saya WA itu, misalkan saya gambarin tentang keadaan Supri, Ananda Supri, begini, beliau itu jawabnya
baik Pak, terima kasih informasinya. Cukup begitu gitu. Makanya saya, aduh ini gimana ya. Cuman saya Tidak belum ada tindak lanjutnya ya. Saya sebenarnya pengen sesekali itu home visit. Cuman ini kebetulan belum saya lakukan ini Pak. Oh gitu. Bagus. Rencana sih saya pengen gitu home visit, ngobrol juga dengan mamahnya atau ayahnya kapan waktunya gitu. Berarti memang sebetulnya Pak Asep sudah punya rencana lah, solusi begitu ya. Iya Pak. Untuk bisa memecahkan masalah ini, ingin bisa bertemu dengan orang tuanya begitu, dengan melakukan home visit itu tadi ya Pak Asep ya. Iya. Nah, apakah ada rencana lain Pak? Mungkin pernah ngobrol empat mata dengan Supri atau bagaimana? Nah kalau sama Supri mungkin kebetulan ngobrolnya itu baru di kelas aja ya. Jadi rencananya saya juga pengen ajak Supri itu ya lebih mendalam lagi menggali kenapa dia itu, atau pendekatan secara pribadi dengan Suprinya mungkin saya juga belum terlalu intens. Kayaknya memang harus ditambah. Terus ya mungkin suasananya nggak cuma di kelas, saya nanti agak lebih pribadi lah mungkin dengan Suprinya, harusnya begitu mungkin ya. Face to face lah ya Pak ya. Supaya lebih dekat gitu, dari hati ke hati berbicaranya ya. Apakah di sekolah ada program begitu Pak Asep, antara pertemuan wali murid dengan guru begitu? Apakah sudah pernah bertemu sebelumnya? Kalau pertemuan program-program itu biasanya kita hanya disosialisasi di awal sih Pak. Di awal tahun ya? Sosialisasi awal tentang program Betul. tahun ajaran di kelas 6. Sisanya ya paling ngambil rapot. Oh gitu. Baik. Kira-kira ada solusi lain nggak Pak Asep, selain tadi home visit ke rumahnya Supri tadi? Yang kira-kira menjadi solusi lain lah, opsi B begitu. Karena memang kan tadi Pak Asep bercerita, memang orang tuanya cukup sibuk, artinya jarang di rumah juga begitu. Ya. Kalau saya sih pengen sebenarnya kalau toh pas nanti kegiatan home visit itu bisa dilakukan dan saya bisa ngobrol banyak juga, sekiranya memang beliau itu selaku orang tua sibuk, paling tidak ada yang mendampingi dalam belajar Pak. Jadi si Supri ini bisa saja pulang bola, istirahat sebentar, terus entah seminggu berapa kali gitu ada guru lesnya, atau kalau nggak ada ya mungkin ada jam tambahan lah di kelas, entah siapa yang menurut Supri itu enak buat diajak belajarnya, yang bisa ngajarin Supri, paling tidak ada yang ngedampingin lah Pak gitu. Kayaknya ingin saya sampaikan tuh begitu ke orang tuanya. Kalau untuk surat pemanggilan Pak Asep, apakah pernah begitu Pak Asep memanggil orang tuanya secara resmi begitu untuk bisa hadir ke sekolah? Nah kebetulan itu belum Pak, saya belum sempat juga ngobrol dengan kepala. Makanya saya kemarin tuh WA dulu Pak Harpan, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu lah sama sahabat saya nih, kira-kira siapa tahu nanti ada solusi terbaik sebelum saya melibatkan pihak sekolah gitu. Ya sebetulnya sudah baik sekali ya tujuan Pak Asep itu, cuma memang tadi seperti Pak Asep katakan belum berkoordinasi dengan kepala sekolah. Memang sebaiknya belum Pak, saya belum ngobrol ya. Sebaiknya koordinasi lah begitu Pak. Tadi bagus sekali itu Pak terkait home visit ini ya. Cuma mungkin memang komunikasinya harus lebih intens ya Pak ya, karena kita melihatkan di sini orang tua dari Supri ini luar biasa sibuk begitu. Jangan sampai artinya ketika Pak Asep ke rumahnya ternyata tidak ada begitu Pak ya. Iya Pak. Iya seperti itu. Nah kira-kira Pak Asep ada rencana nggak nih kolaborasi dengan teman-teman guru dari Mapel yang lain begitu untuk Supri ini? Mungkin di kelasnya di mata pelajaran lain berbeda begitu untuk Supri ini. Seperti apa Pak? Kemarin itu saya ngobrol juga dengan guru bahasa Inggris, guru TIK, guru NALEK. Kayaknya nggak jauh beda Pak, sama aja. Untuk kasusnya. Berarti memang hampir untuk semua pelajaran ya. Semua mata pelajaran tuh begitu, makanya ya udah coba aja Pak Asep ngobrol dengan teman-teman guru di kelas itu. Pak Asep coba aja sih ke rumahnya gitu. Ngobrol begitu sama orang tuanya. Saran dari teman juga ya. Saran-saran dari teman juga begitu.
Baik. Nah, kira-kira nih Pak Asep nih, langkah awal apa nih yang Pak Asep akan lakukan ke depannya nih, setelah kita ngobrol hari ini? Ya mungkin ya itu betul juga sih Pak ya, kita memang nggak boleh lepas dari koordinasi kita juga dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Betul. Mungkin nanti saya sampaikan juga ke ibu kepala tentang kasus di kelas saya ini, dan mungkin rencana-rencana yang tadi saya sampaikan kayaknya memang itu harus segera dilakukan. Saya pengen juga ngobrol sama Suprinya dari hati ke hati. Terus saya juga pengen nanti ya paling enggak saya bisa menghubungi kedua orang tuanya lah, ngobrol dengan orang tuanya Betul. tentang penyampaian entah guru privat atau bagaimana lah. Yang penting Supri ini ada pendampingan gitu dalam belajarnya. Baik, Pak Asep. Baik, yang terakhir nih Pak Asep nih, kalau kita berandai-andai nih Pak Asep ya, Pak Asep sudah ke rumahnya begitu ya, sudah bertemu dengan mamahnya Supri, ayahnya Supri begitu ya. Nah, ternyata Supri ini ada sedikit perubahan begitu ya, artinya belum maksimal lah. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak Asep? Artinya kan tindakan home visit itu sudah dilakukan, tetapi memang belum maksimal. Nah, itu seperti apa Pak Asep? Sebenarnya sih kalau saya ya Pak ya, terkait dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan, saya tidak artinya apa ya, tidak menuntut dia langsung berubah 100%, paling tidak bertahap lah. Entah nanti kita setelah ini ternyata dia ada perubahan walaupun itu sedikit, alhamdulillah saya sangat bersyukur, paling tidak dia agak ada sedikit perubahan. Nanti ke depannya kita evaluasi lagi, entah apalagi yang harus kita lakukan, paling tidak sedikit-sedikit bertahap lah, dia tidak seperti ini terus gitu Pak, maksud saya. Betul Pak. Ada perubahan walaupun itu sedikit, saya sangat senang. Ya, betul sekali Pak Asep. Artinya memang kita tidak harus menargetkan yang terlalu tinggi gitu ya. Yang penting Supri ini sudah ke arah yang benar lah, jalan yang benar begitu ya. Betul Pak. Terlepas nantinya sampai mana maksimalnya, ya kita doakan saja selaku pendidik Pak Asep ya, tidak kurang-kurang begitu. Iya Pak. Ya baik Pak Asep, luar biasa sekali tadi solusinya ya. Semoga apa yang Pak Asep rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik ya Pak Asep ya. Mungkin ada lagi Pak Asep yang ingin mungkin kita diskusikan Pak Asep pada Oke, baik Pak Arfan. Terima kasih banyak tadi lo atas waktunya. Pak Arfan udah menyempatkan diri dengerin curhatan saya. Dan alhamdulillah nih sekarang paling tidak kan saya agak sedikit lega. Kalau tadi tuh saya pusing banget Pak mikirin Supri ini. Apa yang harus saya lakukan ini? Kayaknya tuh ngeganjel Pak di hati itu. Kayaknya jadi beban. Tapi ya alhamdulillah lah dengan adanya Pak Arfan, saya bisa saling berbagi, saya saling curhat. Mudah-mudahan tadi yang saya rencanakan bisa berjalan, dan saya juga tetap minta dukungannya Pak Arfan nih. Kalau amin. Insya Allah Pak Asep kita koordinasi saja lah gitu ya Pak ya. Lakukan, ternyata memang kita perlu diskusi lagi. Jadi mohon waktunya, mohon berbagi ilmunya lah. Insya Allah Pak Asep. Nanti kita mungkin bisa langsung ketemu nih tatap muka Pak Asep ya. Sudah lama juga ketemu nih. Oke, makasih banyak lah Pak ya. Oke, sama-sama Pak Asep. Kita tutup bersama Pak Asep pertemuan kita siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Arfan kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asep ya. Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Arfan. Iya, kemarin saya mohon maaf belum agak slow respon, kemarin kebetulan lagi ada kegiatan di BGP provinsi, belum sempat balas ini, kebetulan ya baru saya balas malam jadinya terkait dengan WA Pak Arfan. Gimana nih Pak Arfan nih? Ada yang bisa dibantu? Iya, sebenarnya pengen ngobrol gitu Pak, pengen sharing, minta pendapatnya sebetulnya sih itu. Jadi memang ada sedikit permasalahan di sekolah ya. Jadi memang gimana? Iya, jadi memang kebetulan saya guru kelas begitu Pak Asep ya, kelas 3 ini.
Ya alhamdulillahnya anak-anak tahun ini tuh luar biasa ya anak-anaknya. Dalam artian begini, kalau tahun-tahun sebelumnya anak-anaknya tidak ada masalah ya dengan nilai begitu. Nah luar biasanya tahun ini hampir 100% anak-anak ini ketika penilaian harian itu nilai di bawah KKM begitu Pak. Di bawah KKM. Betul. Akhirnya saya berpikir ini apa yang salah begitu. Hampir semuanya ya. Hanya 1-2 orang siswa saja yang di atas KKM nilainya. Sementara sisanya ya tidak mencapai KKM begitu Pak Asep. Kalau di mute kan. Son. Mic-nya mati. Ya, begitu Pak Asep. Ini terjadi di kelasnya Pak Arfan aja atau di kelas paralel yang lainnya juga? Kalau untuk kelas paralel yang lainnya sepertinya tidak ini Pak. Oh gitu ya. Betul. Makanya saya juga bingung apa yang salah dari diri saya begitu. Apakah memang anak-anaknya dari kelas 2 seperti itu atau seperti apa begitu Pak. Ini saya bingung juga begitu untuk menganalisisnya langkah apa nih yang harus saya lakukan pertama-tama begitu Pak Asep. Mungkin Pak Asep kan lebih senior dari saya nih, mungkin punya pengalaman nih begitu Pak. Iya. Jadi untuk materi yang tema sekarang aja apa tema sebelumnya juga begitu? Kalau tema sebelumnya agak mendingan ya saya lihat ya. Ya. Ketika tema 1 itu ya mungkin hanya sekitar 50% lah itu yang tidak mencapai. Nah, ketika tema 2 ini tinggi sekali itu ketidaklulusannya Pak, tidak tercapai. Ya. Sampai di atas 90% begitu. Iya. Makanya saya bingung ini ada apa ya? Apa memang saya salah menjelaskan atau seperti apa begitu Pak Asep? Untuk mohon maaf nih Pak Arfan untuk biasanya ya. Kalau kita kan mengenal istilahnya pembelajaran remedial, gitu kan ya. Ada remedial proses, ada remedial mungkin KD dan yang lain-lainnya. Kalau menurut Pak Arfan sendiri, ini kira-kira kalau kasusnya hampir 100% tadi disampaikan ketidaklulusan dari sebuah materi yang diajarkan oleh Pak Arfan sendiri. Menurut Pak Arfan yang harus diremedial ini kira-kira siapanya atau apanya prosesnya kah? Atau memang dari anak-anaknya sendiri yang gimana? Ya baik, memang perlu introspeksi diri sebetulnya Pak Asep ya. Memang kalau saya lihat ketika pembelajaran begitu ya, saya melihat memang anak-anak ini tidak antusias begitu. Artinya peran serta anak ketika di kelas itu bisa dikatakan pasif begitu Pak Asep. Karena memang saya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Sehingga anak-anak hanya mendengarkan, mengikuti instruksi, dan kurang gerak begitu Pak Asep. Nah itu saya sadari pertama. Ya artinya bisa dikatakan saya pun ketika belajar di kelas itu jarang menggunakan media pembelajaran misalnya Infokuson. Saya lebih banyaknya ya menggunakan LKPD atau LKS seperti itu. LKS ya. Itu kalau misalnya nih Pak, kalau di skala 1 sampai 10, itu nilai anak-anak itu ada di skala berapa? Nilai bagaimana Pak Sep? Nilai anak-anaknya antara kalau enggak di skala 1 sampai 100 lah. Perolehan di bawah KKM-nya itu di berapa? Ya sekitar di angka 60 Pak, dari KKM 75 ya. Sebetulnya tidak terlalu jauh sih begitu saya lihat. Jadi kalau misalnya saya pernah membaca gitu loh Pak. Pernah mendapatkan pengarahan juga. Jadi kalau murid itu kalau cuma lihat, dengar, itu gampang lupanya biasanya begitu. Betul. Tapi beda kalau misalnya anak-anak itu didemonstrasikan, apalagi kalau bisa sampai melakukan. Betul, itu mendapat experience ya. Betul, ketertarikannya, daya ingatnya itu. Kira-kira ada
rencana ke depannya gimana? Apa punya gambaran pengennya seperti apa nih, Pak? Ada sih beberapa, cuma saya memang bingung nih butuh saran dari Pak Asep. Mungkin bisa Heeh. saya sebutkan ya, Pak, ya, Iya iya iya, gimana beberapa gimana? solusi dari saya begitu. Nanti Pak Asep mungkin bisa menyebutkan eh, mana yang lebih dahulu sebaiknya seperti yang pertama ya tentu saya ingin memberikan yang namanya pembelajaran remedial begitu. Artinya apa? Selama ini memang saya ketika remedial anak yang nggak lulus KKM itu tanpa saya ajari ulang materi tersebut, saya langsung berikan soalnya. Artinya saya lepas begitu anaknya untuk belajar secara mandiri. Itu yang pertama. Nah, maka pada tema 2 ini saya coba ubah sedikit, Pak. Artinya sebelum anak itu saya berikan soal remedial, nah saya ajari kembali begitu materi-materi memang anak ini belum pahami nilainya di bawah KKM begitu. Karena kan biasanya di tema itu ada beberapa KD begitu Pak ya. Iya Nah iya. kita analisis KD mana yang masih rendah nilainya, nah itu saya ajarkan terlebih dahulu ke anaknya. Setelah anak dirasa paham, nah barulah saya berikan lagi soal-soal remedial. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua, ini terkait peran serta orang tua ya. Karena saya juga sering memberikan PR, tugas begitu, Pak ya. Nah, ternyata nilai keterkumpulannya begitu ya, anak-anak ini sangat rendah begitu, Pak. Jadi alasannya ada yang lupa begitu, ada yang ketinggalan di rumah, sekalipun diisi kadang-kadang isinya itu asal-asalan begitu. Gitu. Nah, makanya saya punya prediksi ini orang tua seperti tidak mengecek ketika anak ini di rumah begitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, maka saya nanti coba berkoordinasi nih dengan orang tua nih. Mungkin saya kumpulkan, saya beri arahan, Bapak, Ibu, nanti ketika di rumah anaknya tolong dibantu belajar. Nah, itu Iya iya. langkah yang kedua, Pak. Nah, yang ketiga apa? Saya melihat memang anak-anak ini kurang aktif ketika di kelas, Pak. Nah, karena memang saya juga merasa terlalu monoton mungkin mengajarnya ya, hanya ceramah, menggunakan LKS. Nah, mungkin ke depannya saya akan menggunakan Infocus atau media pembelajaran interaktif supaya anak-anak ini memang langsung praktik begitu Pak, langsung merasakan benar-benar pengalaman belajar yang menarik begitu Pak bagi mereka. Artinya saya menyediakan segala kebutuhan mereka, biarkan mereka ingin belajar dengan gaya apa. Itu sih Pak Sep, kurang lebih 3 rencana yang saya rencanakan ke depannya. Iya, Masya Allah itu udah sangat keren banget loh Pak. Itu tadi yang disampaikan rencana dari Pak Arfan sendiri. Yang pertama memang untuk remedial itu kadang-kadang kita suka lupa kalau remedial itu seolah-olah tujuannya itu hanya mengejar nilai. Padahal kan yang kita kejar sebenarnya bukan itu loh Pak ya. Yang kita kejar itu kan karena anak-anak bisa paham, anak bisa ngerti. Seperti tadi yang Pak Arfan sampaikan. Betul, betul Pak. Nggak mesti semua juga. Soalnya 100, dikasih remedial 100 juga. Tadi lah kita memang selaku guru juga harus bisa menganalisis ya KD-KD mana juga yang udah kira-kira udah bagus, nggak usah lah kira-kira itu memang udah Betul, betul. mantap sekali. Cuman itu loh Pak, kalau boleh saya kasih masukan, dalam sebuah siklus pembelajaran itu ketika anak-anak misalnya dengan cara ceramah ini kurang bagus hasilnya, Betul. sekali-kali kita selaku guru itu bisa juga mengubah metodenya Pak. Jadi Betul. ada apa ya, ada pakai sesuatu yang beda lah dari yang tahap pertama tadi, siklus pertama pakai ceramah nggak menarik, ternyata bisa juga pakai yang keduanya. Kemudian saya tertarik juga, mantap sekali tuh. Memang kadang-kadang anak-anak itu kalau sama orang tuanya nggak ada PR mah, nggak ada PR Pak, aman gitu kan Pak ya, begitu ya. Betul. Kadang-kadang anak bilangnya nggak ada PR nggak aja ada gitu. PR, padahal sebenarnya banyak, begitu sampai sekolah nggak dikerjain. Iya. Punten sebelumnya kalau di kelas Pak Arfan ada grup WA sama orang tua ya. Nah itu juga sama Pak Asep, ada grup kelas ya, tapi memang respon orang tua tuh agak kurang ya. Ya karena memang saya lihat lingkungan sekolah di sini orang tuanya bisa dikatakan secara ekonomi ya itu menengah ke bawah begitu. Jadi untuk tipe pekerjaannya pun ya mereka punten biasanya buru-buru pabrik begitu, pekerja kasar begitu Pak. Jadi mungkin mereka tidak terlalu menghiraukan lah hal-hal seperti yang penting anaknya mau sekolah begitu. Betul Pak. Kalau misalkan begini Pak, saya
Ini saya tertarik kebetulan kemarin waktu di BGP Provinsi Banten, saya ketemu nih teman dari Tangerang. Dia punya pengalaman, katanya saya itu dalam menangani teman-teman, menangani anak-anak di sekolah gitu tuh, dia jarang Pak Ya. ngasih PR, dan jarang ngasih PR. Hanya sesekali saja, yang penting buat dia itu bagaimana refleksi pembelajaran di kelas. Kira-kira kalau menurut Pak Arfan itu bisa diterapkan atau gimana tuh untuk yang hal seperti itu? Sebetulnya bisa sih Pak. Artinya saya pun terbilang sebetulnya jarang memberikan PR begitu. Dalam 1 minggu tuh paling 1-2 kali begitu. Itu pun karena memang saya melihat ada keterbatasan waktu ya. Artinya supaya materi ini tersampaikan, ya mungkin anak latihannya di rumah dalam bentuk PR itu ya. Nah mungkin ide tadi dari Pak Asep tuh bisa lah mungkin coba kita terapkan, itu luar biasa juga Pak Asep ya. Artinya Memang mengurangi PR-PR lah, tugas di luar sekolah begitu ya. Iya. Sekiranya memang apa yang baik yang bisa kita lakukan, ya bolehlah kita contoh juga ya Pak ya. Tapi Betul kalau betul. misalkan itu berat dan tidak sesuai dengan kondisi kita, ya kira-kira apa yang lainnya yang bisa kita lakukan, masih banyak cara lah kayaknya. Betul Pak Sep. Dan kira-kira rencana itu kapan waktu yang akan dilakukan ke depannya? Ya saya sih yang pertama mungkin akan mengumpulkan orang tua Pak ya. Artinya coba kita buat komitmen lah begitu. Artinya mendidik anak ini harus dari dua belah pihak gitu, tidak bisa hanya dari sekolah saja begitu. Jadi kalau saya mengibaratkannya sekolah dengan orang tua itu seperti orang bertepuk tangan begitu Pak. Sekeras apapun sekolah berusaha, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, dari keluarga, akan sulit tercapai tujuan pendidikan itu. Makanya nanti saya coba akan mengumpulkan orang tua, kita akan buat komitmen di situ. Ya mudah-mudahan setelah itu ada sedikit terjadi perubahan begitu. Ya rencana sih minggu depan Pak kita akan coba kumpulkan orang tua ya. Seperti itu Pak. Memang kita nggak boleh lepas juga sih dari peran serta orang tua, terutama dalam mensukseskan pendidikan anak-anak juga. Nggak selamanya tanggung jawab itu adanya di sekolah semua, soalnya mereka juga harus paham dan harus tahu juga tentang tanggung jawabnya. Betul Pak Sep. Tapi kepala sekolah gimana? Udah sounding juga ke kepala sekolah? Kemarin sudah sempat curhat sih dari kepala sekolah. Memang ada sedikit saran dari beliau ya. Artinya kemarin beliau menyarankan coba Pak masuk ke kelas paralel begitu. Coba untuk mengikuti pelajaran dari rekan sejawat. Barangkali ada yang bisa diambil. Nah itu saran dari ibu kepala sih Pak. Itu pun mungkin nanti kita akan coba terapkan juga nanti ya. Tinggal kita meminta izin nih ke rekan nih kapan siapnya. Kadang-kadang kalau kita dadakan mereka grogi juga begitu Pak ya. Betul. Ya kalau misalkan memang itu bisa dilakukan dan terbaik buat kita, sekolah kita, saran saya segera dilakukan Pak. Jangan suka kadang-kadang saling nunggu akhirnya bablas. Betul Pak. Nggak dilakukan. Kalau memang itu bagus, itu baik, segera lakukan. Betul sekali. Mudah-mudahan harapan-harapan yang tadi Pak Arfan sampaikan juga rencana-rencana bisa terlaksana dengan baik. Amin Pak. Kemudian paling tidak ada perubahan dari anak-anak juga. Memang anak-anak kelas 3 ini ya masih perlulah pendampingan dan motivasi. Betul Pak, sangat perlu Pak. Betul. Memang masa transisi ya dari masa kanak-kanak mereka mulai dewasa di situ. Memasuki masa-masa usia remaja gitu kan. Betul. Sangat pendampingannya agak lebih lah dari kitanya selaku guru dan orang tua. Betul Pak Asep. Ya, mungkin Pak Arfan semoga semuanya bisa berjalan dengan normal, lancar, amin segala urusannya. Amin. Apa yang kurang bisa kita perbaiki. Kadang-kadang kita bisa merefleksikan diri sendiri supaya bisa lebih baik lagi begitu ya. Amin Pak. Ya, minta supportnya juga Pak Asep ya, dukungan mungkin nanti ke depan
saya butuh saran, masukan lagi, mudah-mudahan nggak keberatan nih Pak Asep ya. Insya Allah Pak Arfan, selagi kita bisa berbagi, saya juga banyak belajar dari Bapak. Kita sama-sama belajar lah Pak ya. Siap, Pak. Solusi terbaiknya mudah-mudahan bisa kita capai bersama. Oke, amin. Siap, Baik, mungkin Pak Arfan. Ya, sepertinya wah ini agak plong sekali nih Pak Asep nih ya. Tadinya ya luar biasa pusing ini, gimana, apa yang salah dari diri saya gitu kan. Apa yang salah lagi nih, harus gimana, sudah pusing begitu ya. Mudah-mudahan sih setelah hari ini ya semuanya berjalan baik begitu Pak Asep ya, rencananya sudah ada, berjalan baik, hasilnya pun baik. Begitu Pak Asep ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Arfan. Sama-sama. Oke, kita ketemu lagi nanti ya Pak Arfan ya. Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.